Bab 231. Siapapun yang telah bersama Liu Yanhu selama beberapa tahun tahu, bahwa meskipun Liu Yanhu memiliki temperamen yang sangat buruk, dia sering mengutuk, memukul atau bahkan membunuh orang, tapi dia masih cukup murah hati kepada pengikutnya sendiri. Seperti kali ini dia mengusulkan untuk memberi Liu Xiaoyun 30 kavaleri. Itu bukan pinjaman kepadanya, tapi selama dia menangani semuanya dengan lancar, 30 kavaleri akan diberikan kepadanya. 30 kavaleri bukanlah 30 kuda, tetapi manusia, kuda, dan senjata digabungkan, yang disebut satu kavaleri. Liu Yanhu memiliki 3 batalion tentara Gunzu, berjumlah sekitar 3 hingga 400 kavaleri. Tentara Gunzu memiliki 3 hingga 400 kuda, dan Liu Yanhu bersedia memberikan 30 ekor sebagai hadiah. Pada saat yang sama, Liu Xiaoyun, yang mendapatkan 30 kuda ini, sangat gembira. 30 kavaleri, meskipun mereka bukan kavaleri Kuiziying yang paling elit, nilai setiap kavaleri tidak kurang dari 100 tael perak, yang setara dengan memberinya 3.000 tael secara cuma-cuma. Lebih penting lagi, selama semuanya dilakukan dengan indah kali ini, Liu Xiaoyun tiba-tiba dapat menonjol dari ketiga putra angkatnya dan menjadi yang paling disukai. Hanya anak angkat senior yang tahu berapa banyak sumber daya yang bisa mereka peroleh dari Liu Yanhu, yang paling disayangi. Mengikuti perintah Liu Yanhu, Liu Xiaoyun segera pergi ke Kam Gunzu untuk mengumpulkan 30 pasukan kavaleri, dan kemudian mengirimkan perintah kepada bawahannya sendiri untuk bergegas ke jembatan Suangji dan menangkap Yu Ce hidup-hidup. Liu Xiaoyun sebenarnya adalah orang yang memiliki kehidupan yang lebih buruk di antara ketiga anak angkatnya. Ni Yunting dan Cheng Zuo sama-sama mengelola rumah judi atau rumah bordil, dan keduanya memiliki bisnis yang berkembang pesat. Hanya dia, Liu Xiaoyun, yang menjalankan 2 tambang, yang menghasilkan biji besi, biji tembaga dan sejenisnya, dan dia tidak dapat menghasilkan banyak uang. Dan tanahnya relatif tandus, dengan lahan yang luas yang mengandung garam alkali sehingga tanaman tidak dapat ditanami. Dia dan anak buahnya hidup dalam kesengsaraan. Tapi sekarang, kali ini Liu Xiaoyun merasa dia bisa kembali. Selama Yu Ce yang sombong bisa dijatuhkan, Liu Xiaoyun merasa dia bisa sepenuhnya menyingkirkan semua ini. Saya tidak tahu apakah anak laki-laki Ni Yunting itu sudah mati. Mudah untuk mengatakan apakah dia sudah mati. Selama saya menangani masalah ini dengan baik, ayah angkat pasti bisa memberi saya sebagian dari hartanya. Mungkin saya bisa langsung kendalikan warisan rumah perjudiannya. Tapi jika dia belum mati, bunuh saja dia. Liu Xiaoyun sedang menunggang kudanya, memikirkan berapa banyak tanah dan orang yang bisa dia miliki di masa depan, dan dia tidak bisa menahan tawa. Komposisi tim Liu Xiaoyun juga berbeda dengan Ni Yunting dan adik-adiknya yang terdiri dari gangster, preman, dan bandit. Namun anak buah Liu Xiaoyun terdiri dari sekelompok penambang yang menambang batu di pegunungan. Dalam hal ini, dia sangat mirip dengan Li Linzi, hanya saja pasukannya tidak sebesar Li Linzi. Ada ratusan orang di tambangnya, tetapi ada kurang dari 200 orang yang bisa mengikutinya untuk berperang dan membunuh. Tapi 200 orang ini semuanya adalah penambang yang besar dan kuat. Ketika mereka dipindahkan sementara oleh Liu Xiaoyun, mereka semua memegang palu di tangan mereka. Karena harus berjaga-jaga dari busur dan anak panah kavaleri Chen Ce, Liu Xiaoyun pun meminta seseorang untuk membuat perisai sementara dengan papan kayu. Ada banyak sekali benda-benda ini di dalam tambang. Jika disatukan dengan santai, meski berantakan, daya perlindungannya masih cukup kuat. Hanya saja gerakan mereka agak terlalu lambat. Pada saat Liu Xiaoyun datang bergegas dengan pasukannya dan mencoba mencegat Chen Ce dan yang lainnya di tengah jalan, mereka telah lewat dengan lancar selama lebih dari 1 jam. Tetapi Liu Xiaoyun dan yang lainnya tidak mengetahui hal itu. Dia berpikir bahwa Chen Ce dan yang lainnya tidak dapat berjalan cepat. Waktu yang dia hitung didasarkan pada waktu yang mereka perlukan untuk terburu-buru, dan kesibukan mereka dihitung berdasarkan waktu itu mengajak para penambang untuk bergegas. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Chen Ce dan yang lainnya sedang menunggang kuda atau kereta. Jadi Liu Xiaoyun memimpin sekelompok orang untuk menunggu dan menunggu di hutan ungu sekitar 20 mil jauhnya dari jembatan Suangji. Liu Xiaoyun mengira dia telah memilih tempat yang bagus. Sangat mudah untuk menyergap kelompok mereka di hutan ungu. Dia berpikir bahwa ketika Chen Ce dan yang lainnya bergegas, bahkan jika mereka bereaksi, itu akan sudah terlambat pengendara ketika para pembunuh keluar. Mereka menggunakan taktik mereka, pertama-tama mengendalikan ladang dengan gelombang bulu panah, dan kemudian para penambang bergegas keluar.
Sepertinya para dewa pun tidak bisa menyelamatkan ladang. Tapi mereka menunggu dan menunggu. Setelah menunggu lebih dari 1 jam, menyaksikan matahari beralih ke barat, Liu Xiaoyun tiba-tiba terbangun karena pengingat dari bawahannya. Tidak, bisakah mereka mengambil jalan memutar? Semua bawahan tidak bisa berkata-kata. Situasi ini bukan lagi pertanyaan apakah akan mengambil jalan memutar, oke. Ini jelas terlewatkan. Liu Xiaoyun sedikit panik. Jika hal ini dilaporkan kembali dan orang-orang akan tertawa sampai mati, apakah ayah angkatnya masih akan mengizinkan 30 ksatria ini untuk mengikutinya? Bisakah dia tetap memberikan wilayah Ni Yunting pada dirinya sendiri? Jangan pernah memikirkannya. Anak angkat yang bodoh seharusnya mati saja. Memikirkan konsekuensi serius seperti itu, Liu Xiaoyun menelan ludahnya, lalu segera memerintahkan, kejar. Bagaimanapun, entah tujuan mereka baru saja melarikan diri ke Litianba, dan sekarang mereka harus mengejar ketinggalan apapun yang terjadi, dan menjatuhkan pria bernama Yu Ce. Maka sekelompok orang mengejar ke arah bendungan Litian dengan penuh semangat. Saat ini, Chen Ce dan yang lainnya sebenarnya telah kembali ke Litianba. Chen Ce sendiri menganggapnya agak luar biasa. Mereka sebenarnya hanya melakukan penyergapan. Apakah mereka meremehkanku, atau mereka menganggap Ni Yunting terlalu tinggi? Chen Ce tidak bisa memahaminya, tapi dia dengan cepat membuat pengaturan. Dia pertama kali memberitahu bahwa operasi kali ini berhasil total, dan sebanyak 150.000 tael perak telah diambil dari Liu Yanhu dan yang lainnya. Dia juga mengatakan kepada semua orang bahwa uang ini akan digunakan tidak hanya untuk memperbaiki bendungan Litian, tetapi juga untuk meningkatkan gaji semua orang. Tidak peduli apa jenis tenaga kerja atau non-buruh, pergilah bekerja, mereka semua dibayar, dan upahnya tidak rendah, seseorang dapat memperoleh setidaknya $20 sehari. Begitu Chen Ce mengumumkan keputusan ini, ia langsung mendapat sorakan dari seluruh pekerja migran di Litianba. Mereka seolah bisa melihat matahari dan bulan saat awan terbuka, dan merasakan semua yang telah mereka lakukan selama beberapa tahun terakhir, tidak sia-sia. Tentu saja mereka tahu bahwa Chen Ce melakukan semua ini untuk mereka, jadi mereka sangat berterima kasih kepada Chen Ce. Saat ini, Chen Ce seperti dikirim Tuhan untuk mereka. Tentu saja, Chen Ce tidak akan memberikan uang secara gratis hanya untuk menyemangati semua orang. Liu Yanhu dan yang lainnya telah menderita kerugian besar dan kehilangan banyak muka. Oleh karena itu, untuk menghadapi kemarahan Liu Yanhu, Chen Ce melakukan serangan balik yang hangat, dan kemudian secara langsung memutuskan untuk menaikkan gaji semua orang. Efeknya cukup luar biasa. Setiap orang dimobilisasi dan sangat aktif. Penjaga dikirim sejauh 10 mil, dan penjaga ditempatkan untuk menjaga beberapa jalan ke arah di mana pasukan dan kuda Liu Yanhu mungkin datang. Mereka akan segera menggunakan asap atau peluit bambu untuk menyampaikan pesan tersebut. Hal-hal ini dipimpin oleh Chen Wu dan lainnya. Ketika mereka berada di desa Chenjia, mereka adalah telinga dan mata Chen Ce di desa Chenjia. Arti suara peluit dan arti setiap suku kata diajarkan kepada pasukan pemberi isyarat di Litianba. Korps Sinyal Litianba adalah para pemuda gesit berjumlah 20 orang yang dipilih oleh Chen Wu. Tujuan utama mereka adalah bergerak cepat, dan mereka dilengkapi dengan kuda cepat untuk meningkatkan mobilitas mereka. Kebijakan kenaikan gaji Chen Ce menginspirasi antusiasme semua orang, dan semua orang bekerja keras untuk tampil baik di depan Chen Ce dan memberitahu dia bahwa mereka layak mendapatkan gaji tersebut. Ini adalah langkah awal bagi Chen Ce untuk mengintegrasikan mereka dan menjadi satu kesatuan seperti desa Chenjia. Tidak ada seorang pun yang dapat menghasilkan uang untuk cinta, dan bahkan jika mereka melakukannya, uang tersebut tidak akan bertahan lama. Hanya dengan manfaat yang cukup baik dan perlakuan yang meyakinkan, kelompok orang-orang sengsara ini dapat benar-benar bersatu dan menjadi pisau tajam yang tak terkalahkan. Setelah menunggu setengah hari dan memasang beberapa jebakan, Chen Ce akhirnya menunggu gelombang kedua pasukan Liu Yanhu saat matahari akan terbenam. Ada sekitar 200 orang, dipimpin oleh sekitar 30 kavaleri, diikuti oleh 100 atau 200 orang kotor, semuanya dengan senjata dan perisai. Chen Wu segera datang untuk melapor kepada Chen Ce. Chen Ce dikelilingi oleh orang-orang, termasuk Li Linzi, Chen Xiaobing, Tong Dalei, Xie Kui, dan Qiu Yaoer. Setelah mendengarkan penjelasan Chen Wu, Li Linzi mengerutkan kening, mereka semua kotor. Mungkinkah kelompok penambang Liu Xiaoyun? Dia sangat menyadari struktur kekuasaan Liu Yanhu,
dan satu-satunya kekuatan yang sesuai dengan kata-kata Chen Wu adalah kelompok penambang Liu Xiaoyun. Penambang, Liu Xiaoyun, salah satu dari 3 putra angkat Liu Yanhu. Chen Ce juga mengenal orang ini, dan Li Linzi mencatatnya dengan sangat detail. Li Linzi mengangguk, itu dia. Biji besi kita dibeli dari tambang mereka. Kelompok orang ini mirip dengan pekerja migran di Litianba. Hanya saja Liu Xiaoyun tidak terlalu pintar. Meskipun dia mengikuti Liu Yanhu, dia juga dikenal sebagai anak angkatnya, tapi dia tidak pernah melakukan sesuatu yang terkenal. Sulit bagi sekelompok bawahan untuk mengikutinya. Hal ini memang serupa dengan para pekerja migran di Litianba. Mata Chen Ce berbinar setelah mengetahui identitas mereka. Jika itu mereka, maka kita harus bekerja keras. Liu Xiaoyun dan para penambang ini harus ditangkap hidup-hidup. Yang kurang di era ini adalah bakat, dan penambang adalah bakatnya. Meskipun mereka mungkin hanya penambang bagi orang lain, bagi Chen Ce, mereka adalah harta karun. Pertama, biji besi cukup penting sekarang, dan kedua, wilayah Liu Xiaoyun memiliki banyak tanah salin alkali. Di mata orang lain, tanah salin alkali adalah sampah. Ini adalah tanah terlantar yang tidak bisa ditanami atau ditinggali. Yang lain tidak tahu memanfaatkannya. Tapi Chen Ce sangat menyukai satu hal di dalamnya, yaitu garam. Dulu, saat Chen Ce pergi berjualan garam buluh, dia masih khawatir ketahuan oleh petugas karena menjual garam ilegal. Tapi sekarang dia telah mencapai langkah ini, kesadaran Chen Ce telah berubah. Dia takut petugas akan menangkapnya, tapi sekarang, bukankah dia sendiri seorang pejabat? Seperti kata pepatah, jika Anda memiliki kekuatan, Anda dapat melakukan apapun yang Anda inginkan. Identitas dan status Chen Ce saat ini sangat berbeda dari sebelumnya. Lebih penting lagi, dia sekarang memiliki seseorang di bawah komandonya. Pejabat mana yang berani mencoba menangkapnya? Tangkap hidup-hidup. Setelah mendengar kata-kata Chen Ce, Xie Kui dan yang lainnya berseru. Guan Si berkata dengan serius, Tuan Chen, para penambang itu tidak mudah untuk diganggu. Mereka memiliki kekuatan yang besar dan pandai menggunakan senjata berat seperti palu dan kapak. Kita bisa menghadapinya dengan busur panah. Jika kita mau menangkap mereka hidup-hidup, meskipun kita bisa, itu sulit untuk dilakukan, saya khawatir itu juga akan mengakibatkan kerugian besar bagi kita. Jangankan menangkap sekelompok orang hidup-hidup, menangkap seekor anjing hidup-hidup pun beberapa kali lebih sulit daripada membunuhnya secara langsung. Guan Si berbicara dengan cara yang relatif bijaksana. Jika bukan karena Chen Ce, dia mungkin akan mulai memarahi. Bab 232. Semua orang tahu bahwa sangat sulit menangkap seseorang hidup-hidup. Belum lagi mencoba menangkap sekelompok orang berbadan besar, orang-orang ini tetaplah penambang seperti bison. Tuan Chen mungkin tidak tahu apa-apa. Para penambang di bawah Liu Xiaoyun hanya ada 1 dari 100. Mereka sangat kuat. Jika kita bertarung sendirian, hanya sedikit dari kita yang bisa menjadi lawan mereka. Xie Kui juga berdiri, untuk membujuk Chen Ce. Dia bahkan melebih-lebihkan kekuatan para penambang itu. Oh, 1 dari 100. Bagaimana cara mengetahuinya? Ini pertama kalinya Chen Ce mendengar kata-kata seperti itu. Itu semua dari cerita yang sudah familiar di masyarakat sekitar. Konon angka kematian di antara kelompok penambang itu sangat tinggi. Hanya 1 dari 100 orang yang bisa bertahan, dan orang yang selamat, semuanya sangat kuat. Jadi ada pepatah yang mengatakan bahwa 1 dari 100 dapat bertahan hidup. Tuan Chen Ce, apakah tidak terlalu beresiko untuk menangkap mereka hidup-hidup? Dia masih belum mengerti mengapa Chen Ce begitu bertekad untuk menangkap para penambang ini hidup-hidup. Mendengarkan kata-kata mereka, Chen Ce tertawa terbahak-bahak. Bagaimana bisa begitu misterius? Sekarang mereka memang salah satu yang terbaik dari 100, pengetahuan profesional tentang penambangan para penambang cukup hebat, tetapi kalau dalam hal kekuatan tempur, Chen Ce tidak percaya bahwa kelompok orang-orang dengan palu akan lebih baik daripada Chen Xiaobing dan orang lain yang menggunakan pisau dan anak panah. Terus terang, Chen Ce hanya ingin memenangkan hati sekelompok pekerja yang sangat profesional, dan itu bukan karena kemampuan bertarung mereka. Lebih baik serahkan pertempuran kepada tentara profesional. Jika Anda menambang, gali saja tambang Anda dengan benar. Tuan, tolong percaya, kelompok mereka sangat kuat. Guan Si, Xie Kui dan yang lainnya terus mendidik Chen Ce tentang kekuatan kelompok penambang itu. Chen Ce sepertinya mendengarkan, tetapi dalam benaknya dia sudah memikirkan cara menghadapinya. Oke,
Aku tahu maksudmu. Jangan khawatir, aku tidak akan gegabah. Aku sudah punya ide di benakku tentang cara menghadapinya. Ikuti saja keinginanku. Chen Ce telah memikirkan kelompok bakat ini selama beberapa waktu. Sejak dia mempelajari tentang para penambang ini di catatan Li Linzi, Chen Ce ingin mendapatkannya. Kini, peluang telah tiba. Yang lain memandang Li Linzi, dan melihat Li Linzi menggelengkan kepalanya dengan lembut, jadi mereka berhenti berbicara. Chen Ce dengan cepat mengeluarkan serangkaian perintah, dan semua orang mulai mengambil tindakan. Jika dia melakukan ini, cepat atau lambat sesuatu akan terjadi. Tuan Chen cukup kuat, tapi dia seharusnya tidak pandai bertarung. Ya, sungguh tidak masuk akal jika ingin menangkap musuh hidup-hidup. Dan menurutmu apa yang dia atur? Meminta orang menyiapkan makanan. Apa dia juga akan menjamu orang-orang itu? Aku tidak mengerti, tapi menurutku Tuan Chen tidak sedang bermain-main. Itu sebabnya kakak perempuan tertua sangat mempercayainya. Guan Si dan yang lainnya berkumpul dan bergumam. Xie Kui menghela nafas, sekarang kita adalah belalang di tali. Kita tidak punya pilihan selain mendengarkannya. Tapi kita juga harus berhati-hati. Begitu kita menemukan ada yang tidak beres, kita akan segera memanggil saudara-saudara kita untuk membunuh orang-orang penambang itu. Tuan Chen masih terlalu muda dan tidak pernah menderita kerugian. Oke, itu yang saya maksud. Para pemimpin di Litianba masih tidak bisa sepenuhnya mempercayai Chen Ce, karena mengira dia masih terlalu muda. Tetapi orang-orang dari desa Chenjia, Chen Xiaobing, Tong Dalei dan lainnya sepenuhnya dan tanpa syarat percaya pada Chen Ce. Mereka akan melakukan apapun yang diatur Chen Ce. Segera, Chen Ce melihat anak buah Liu Xiaoyun di paviliun Zhao Jiao, yang berjarak 3 mil dari Kam Litianba. Ketika dia melihat mereka, Chen Ce tidak bisa menahan tawa. Di depan mereka ada puluhan pasukan kavaleri, menunggangi kudanya perlahan. Di belakangnya, diikuti sekelompok penambang yang berlari sekuat tenaga hingga kaki mereka hampir patah, dan mereka sudah terlihat lemas. Tidak ada satupun penambang di kelompok ini yang mengenakan pakaian bagus, semuanya compang-camping, dan tidak ada satupun yang bersih. Kepala, badan, dan wajah mereka semuanya tertutup terak, malah semakin kotor dan berantakan. Itu karena mereka banyak berkeringat saat berlari. Keringatnya bercampur abu di wajah mereka. Sekedar informasi, terak adalah produk sampingan atau ampas menyerupai batu kaca, yang tersisa setelah logam yang diinginkan telah dipisah dari biji bahan baku logam tersebut. Terak ini biasanya terdiri dari campuran logam oksida dan silikon dioksida. Namun, terak juga dapat mengandung logam sulfida dan logam dasar. Selain terlihat sangat jorok, mentalitas kelompok penambang ini juga sangat buruk. Chen Ce sepenuhnya bisa mengerti. Jarak bendungan Litianba sekitar 40 atau 50 mil dari tambang mereka. Mereka membutuhkan waktu 3 jam untuk berlari ke sini. Mereka harus berjalan setidaknya 15 mil dalam 1 jam juga merupakan perjalanan cepat. Dan selain itu mereka semua membawa palu yang relatif berat dan senjata lainnya. Mereka bahkan tidak punya minuman apapun di tengah jalan, dan mereka terus-menerus didesak untuk bergegas oleh Liu Xiaoyun yang sedang duduk di atas kuda. Sekarang tenggorokan mereka hampir berasap. Jika bos mereka Liu Xiaoyun terus menekan mereka untuk waktu yang lama, dikhawatirkan beberapa dari mereka tidak tahan, dan akan melawan bos mereka pada saat ini karena putus asa. Tidak banyak orang di sekitar Chen Ce, hanya Chen Xiaobing, Tong Dalei, Qiu Yaur dan sekitar 10 orang. Tapi ada banyak hal yang dipersiapkan Chen Ce. Khususnya, terdapat beberapa tangki air besar berisi air, ditambah garam dan gula ke dalam airnya, yang dapat memulihkan vitalitas orang yang telah melakukan perjalanan jauh. Tetapi ketika dia melihat Chen Ce dan yang lainnya menunggu dengan tenang di paviliun Zhao Jiao, kurang dari 100 meter jauhnya, Liu Xiaoyun dengan cepat mengekang kendali. Pasukan besar itu berhenti, dan beberapa penambang di belakang mereka yang kakinya melepuh berhenti satu demi satu, terengah-engah. Beberapa orang hanya duduk di tanah dan mengangkat telapak kaki mereka untuk melihat berapa banyak lepuh darah yang pecah. Liu Xiaoyun, sebaliknya, mengobrol mendesak dengan kedua bawahannya. Dua anak buahnya, satu adalah mandor penambang bernama Li Dong, dan satu lagi adalah kapten kavaleri yang diutus oleh Liu Yanhu bernama He Tianming. Jika saya tidak salah, anak laki-laki yang memimpin di paviliun itu adalah Yu Ce. Apa yang dia lakukan di sini? Mereka hanya ada sekitar 10 orang. Liu Xiaoyun tampak sedikit gugup dan terus melihat sekeliling, mewaspadai jika ada penyergapan.
He Tianming berkata dengan tegas, pasti ada penipuan. Jangan lupa bagaimana anak ini menipu Tuan Liu Yanhu dan pejabat lainnya. Dia pasti punya banyak trik. Tuan, jangan tertipu olehnya. Mandor penambang Lidong tidak berbicara banyak. Meskipun dia adalah mandor dan para penambang mendengarkannya, dia tidak menerima perlakuan yang lebih baik daripada penambang lainnya. Setelah puluhan mil melewati jalan pegunungan, kakinya hampir patah, dan kini tenggorokannya hampir kering dan berasap. Dia hanya ingin mencari air minum. Tidak ada bedanya baginya apakah ada penyergapan atau tidak, apakah itu penipuan atau semacamnya. Dia hanya ingin minum air dan istirahat. Liu Xiaoyun mengangguk, pasti ada penipuan, tapi Yu Ce ini harus ditangkap. Sekarang dia ada di depan kita harus menemukan cara untuk menangkapnya secara langsung. Tepat ketika Liu Xiaoyun dan yang lainnya memikirkan jalan keluar, Chen Ce berteriak kepada mereka di paviliun. Di seberang jalan, apakah itu Liu Xiaoyun dan rekan-rekan penambang yang ada di tambang? Saya Chen Ce, Anda semua telah menempuh perjalanan panjang. Terima kasih atas kerja keras Anda. Saya sudah menyiapkan air untuk menghilangkan dahaga Anda di sepanjang jalan. Saat Chen Ce sedang berbicara, Qiu Yaoer, Chen Xiaobing dan yang lainnya berjalan ke beberapa tangki air besar, mengambil air di dalam tangki dengan centong, dan dengan sengaja menuangkannya ke dalam tangki air dari tempat yang tinggi. Tiba-tiba, garis air tipis mengeluarkan suara cipratan, yang bergema di paviliun Zhao Jiao dan berhasil mencapai telinga para penambang. Para penambang segera tertarik, dan mereka menelan ludah. Mereka sudah sangat haus, dan yang paling mereka inginkan sekarang adalah air minum. Sekarang sejumlah besar air bersih hanya berjarak 100 atau 10 meter di seberang membuat mereka berdeguk. Daya tarik yang digerakkan oleh seseorang memang terlalu kuat. Bos, saya ingin minum air. Seseorang mulai berteriak. Bos yang mereka panggil bukanlah Liu Xiaoyun, tapi bos penambang mereka, Mandor Lidong. Bos, aku mau minum air juga, aku hampir kehabisan tenaga. Tenggorokanku mau berasap bos, ayo kita minum air. Lidong memandang Liu Xiaoyun, dan Liu Xiaoyun dengan tegas menolak, tidak, musuh ada di sisi lain. Dia mencoba merayu kita dengan air seperti ini. Itu pasti tipu muslihat mereka. Jangan tertipu oleh mereka. Jangan berteriak minta air lagi. Jika ada yang berani berteriak lagi, tolong jangan salahkan saya karena kejam. Liu Xiaoyun sebenarnya memiliki botol labu di pinggangnya, yang berisi air minum, tetapi dia tidak berniat memberikannya kepada semua orang untuk diminum. Bukan karena dia enggan memberikan, tetapi karena dia merasa air sebanyak itu tidak akan cukup bagi banyak orang untuk meminum air tersebut, dan itu tidak akan membantu. Halangan Liu Xiaoyun langsung membuat para penambang marah, namun mereka tidak membuat masalah. Mereka sudah cukup lama diintimidasi, dan darah mereka sudah lama tertahan. Meskipun mereka tidak bahagia sekarang, namun karena Liu Xiaoyun menolak, mereka hanya bisa menahan dahaga dan amarah mereka. Dengan jarak yang tidak begitu jauh, Chen Ce jelas mendengar apa yang dikatakan Liu Xiaoyun. Dia tertawa. Liu Xiaoyun ini benar-benar tidak terlihat pintar. Bahkan jika dia tidak membiarkan anak buahnya minum air, tapi dia seharusnya menghibur anak buahnya. Dia bahkan melontarkan ancaman. Itu bodoh. Chen Ce mengangkat sudut mulutnya dan terus berteriak dengan keras, saudara-saudara penambang, Bos Liu, jangan khawatir, ini hanya sedikit air. Apakah kalian khawatir saya akan meracuni airnya? Hahaha, Bos Liu benar-benar terlalu banyak berpikir, kalau kamu takut aku memasukkan obat ke dalam airnya, maka aku akan meminumnya terlebih dahulu. Setelah Chen Ce selesai berbicara, dia mengambil centong air, memasukkan satu gayung ke dalam setiap tong air, minum seteguk, lalu menuangkan air lainnya. Melihat Chen Ce menuangkan semua air putih, para penambang yang sekarat karena kehausan hampir meledak. Liu Xiaoyun berteriak dengan keras dan marah, "Hah, Yu Ce, jangan berpura-pura bersikap baik di sana. Kamu jelas tahu bahwa kami di sini untuk menangkapmu, tetapi kamu dengan baik hati akan memberi kami air. Sudah ada orang yang bersembunyi untuk menyergap kami, kan? Suruh mereka keluar. Jika mereka laki-laki, maka bertarunglah dengan kami secara terbuka. Aku akan melumpuhkanmu, aku butuh air." Ini sekarang menjadi suara kolektif para penambang. Chen Ce tertawa keras, Bos Liu, Anda terlalu berhati-hati. Anda dapat mengirim orang untuk memeriksa apakah ada orang yang menyergap Anda. Saya, Chen Ce, tidak akan repot-repot melakukan hal-hal kecil seperti itu.
Saya tahu semua para penambang sedang melakukan perjalanan jauh. Ketika saya datang ke sini, saya juga kelelahan dan lapar, jadi saya menyiapkan air di sini untuk menghilangkan dahaga Anda. Saya tidak ingin berbicara omong kosong lagi. Saya meninggalkan airnya di sini untuk Anda minum sebelum maju, kemudian ayo bertarung dengan bermartabat. Setelah meninggalkan kata-kata ini, Chen Ce dan anak buahnya mundur dengan tenang. Liu Xiaoyun dan yang lainnya tercengang. Jumlah mereka sangat banyak, dan mereka hanya bisa menyaksikan Chen Ce dan selusin orang-orangnya, pergi meninggalkan paviliun Zhao Jiao. Bab 233. Bos Liu, tidak ada lagi orang di paviliun. Bos Liu, tidak ada penyergapan di sekitar sini. Bos Liu, biarkan saudara-saudara masuk dan minum air, jika tidak semua orang akan mati kehausan. Ya, Bos Liu, kami hampir mati kehausan. Orang bernama Chen Ce itu tidak terlihat seperti orang jahat. Dia bilang dia ingin melawan kita secara terbuka. Kenapa Anda menjadi begitu pengecut? Liu Xiaoyun mendengarkan kata-kata mengejek para penambang dan tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, "Diam, jangan bersuara." Dia sangat marah sekarang, sangat marah. Sial, jika dia tahu tidak ada penyergapan di sekitar sini, bukankah tadi adalah waktu terbaik untuk menangkap Chen Ce? Dia benar-benar hanya melihat Chen Ce dan yang lainnya pergi dengan begitu tenang. Brengsek. Jika dia mengabaikan tentang kecurigaan penyergapan dan menyerang langsung, dia akan menang dan mendapat hadiah dari ayah angkatnya. Hanya ada sekitar 10 orang dari mereka, dan ketika orang-orangnya sendiri maju menyerang ke depan, tidak mungkin mereka bisa menghentikannya. Usus Liu Xiaoyun berubah menjadi hijau. Dia tahu dia telah melewatkan peluang besar. Li Dong memandangi saudara-saudara yang melihat ke tangki air, dan berkata lagi, "Bos Liu, kita telah mencapai titik ini. Jika Anda tidak meminta saudara-saudara untuk minum air, bukankah itu terlalu kejam?" Liu Xiaoyun memelototinya, "Airnya pasti beracun. Aku bisa mencoba meminumnya dulu. Jika aku baik-baik saja setelah meminumnya, maka semua orang bisa meminumnya." Li Dong benar-benar merasa kasihan pada saudara-saudaranya. Dia berlari sejauh puluhan mil bahkan tanpa disediakan makanan dan minuman. Dia merasa pemimpinnya ini benar-benar bodoh. Dia sendiri punya air untuk diminum. Liu Xiaoyun masih ingin menolak, tapi tiba-tiba tubuhnya gemetar. Dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa para penambang sedang menatapnya dengan mata tajam, seolah-olah jika dia mengucapkan kata penolakan lagi, para penambang akan bergegas dan memotongnya menjadi beberapa bagian. Mata para penambang seperti sekelompok binatang yang terluka, dengan mata menakutkan. Hati Liu Xiaoyun bergetar, dan dia berkata dengan santai, "Kalau begitu lakukan apa yang kalian inginkan." Li Dong merasa lega, bergegas ke paviliun, mengambil sendok air dan mulai menuangkan air. Setelah menyesap beberapa kali, dia berhenti dan berkata dengan terkejut, "Air ini manis sekali, seolah-olah telah dimasukkan gula ke dalamnya." Kata-kata ini secara langsung merangsang para penambang lainnya, dan mereka tiba-tiba bergegas. "Aku akan mencobanya dahulu. Jika beracun, biarkan aku mati." Chen Ce itu juga sudah minum air ini sebelum kita. Dia akan mati sama seperti orang yang kena racun. Menurutku dia bukan orang seperti itu. Aku juga berpikir begitu, wah, air ini manis sekali. Rasanya juga ada asinnya, manis dan asin, tapi rasanya enak sekali. Suasana menjadi kacau untuk beberapa saat. Para penambang minum tanpa henti di sekitar tangki air, dan Liu Xiaoyun tidak bisa berhenti memarahi mereka. Tiba-tiba ada yang berteriak lagi. "Hei, apa yang ada di pojok tangki air? Apa itu roti kukus? Roti kukus multigrain. Ya Tuhan, mereka juga menyiapkan makanan untuk kita. Biarkan aku mencoba secepatnya." Adegan menjadi semakin kacau. Trik Chen Ce juga meletakkan roti untuk para penambang yang lapar ini di sebelah tangki air. Ia berhasil menarik keluar pikiran serakah mereka. Liu Xiaoyun memarahi dan memperingatkan, tapi tidak ada gunanya. Roti tersebut segera dimakan oleh para penambang, yang meminum air dengan garam dan gula. Liu Xiaoyun berdiri di sampingnya dan melompat dengan marah. "Hentikan, sudah hentikan, sudah berakhir, sudah berakhir. Kalian telah jatuh ke dalam perangkap. Roti kukus ini pasti beracun. Oh tidak, Yu Ce ini benar-benar terlalu kejam. Apakah dia tadi menyebutkan namanya Chen Ce ataukah Yu Ce?" Hati Liu Xiaoyun terasa dingin, berpikir bahwa dia telah gagal kali ini. Tanpa para penambang, pertempuran ini tidak akan mungkin terjadi. Hanya dengan He Tianming dan 30 kavalerinya,
bagaimana mereka bisa menjadi lawan Chen Ce. Ini Li Tianba, markas besar mereka. Namun seiring berjalannya waktu dan setelah satu batang dupa, para penambang tidak hanya tidak merasakan tanda-tanda keracunan, tetapi juga merasa tubuh mereka mendapatkan kembali kekuatan setelah meminum air gula. Itu tidak beracun sama sekali. Bos Liu hanya berbicara omong kosong. Benar, dia juga bilang rotinya beracun. Di mana racunnya? Mereka memberi kita air untuk diminum dan roti kukus untuk dimakan. Sungguh orang-orang yang baik telah datang. Melihat para penambang mengungkapkan rasa terima kasih mereka kepada Chen Ce, Liu Xiaoyun tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Diam? Apa kalian belum melihat efeknya? Anak itu tidak meracuni air, tapi dia meracuni hati kalian. Disebut trik apa ini? Ini disebut membunuh orang dan membunuh hatimu. Kalian bahkan belum mulai bertarung, tapi kalian sudah diserangnya. Apa? Apakah kalian akan mengikutinya? Pikirkan tentang keluarga kalian, pikirkan tentang anak-anak kalian. Aku tidak ingin mendengar kalian berbicara omong kosong lagi. Satu hal lagi, hati-hati, pikirkan tentang keselamatan keluarga kalian. Liu Xiaoyun langsung mengancam. Meski terdengar tidak tahu malu, tapi efeknya luar biasa. Para penambang langsung tidak berani berbicara lagi. Namun ketidakpuasan di hati mereka semakin kuat. Sekarang kalian sudah kenyang, ayo lanjutkan. Bukankah Chen Ce ingin bertarung secara adil? Kalau begitu ayolah, aku ingin dia tahu apa artinya, menembak kaki sendiri. Melihat para penambang baik-baik saja, Liu Xiaoyun malah tertawa. Anak ini jelas-jelas mencoba mendapatkan daya tarik, mengira dia bisa menyuap para penambang ini, kan? Haha, tidakkah dia tahu bahwa semua keluarga penambang berada di bawah kendaliku? Jika mereka berani keberatan, keluarga mereka hanya akan mati. Jadi tidak mungkin dia bisa memenangkan hati orang hanya dengan sedikit makanan dan minuman ini. Liu Xiaoyun tersenyum diam-diam, berpikir bahwa dia telah mengendalikan kelompok penambang ini. Dia tidak tahu bahwa apa yang dia lakukan hanyalah meredam amarah para penambang. Kemarahan tidak akan pernah hilang, hanya akan menumpuk. Jika ditekan dalam waktu lama atau terlalu banyak, dan tidak dapat ditekan lagi, maka akan meledak dengan kekuatan yang lebih dahsyat dan menakutkan. Semua orang berangkat lagi, dan saat itu hari sudah mulai gelap gulita. Mereka tidak pergi jauh ketika mereka mendaki bukit dan melihat Chen Ce dan yang lainnya di ruang terbuka. Kali ini, Chen Ce memimpin sekelompok orang dan menyalakan beberapa api unggun di ruang terbuka. Di atas api tersebut, beberapa ikan yang baru ditangkap dipanggang dengan tongkat kayu, dan sebagian daging, yang dipanggang hingga mendesis dengan minyak yang kental. Baunya, bau ikan, melayang tertiup angin dan segera masuk ke hidung para penambang tersebut. Belum lagi para penambang, bahkan He Tianming dan pasukan kavaleri lainnya mau tidak mau menelan ludah mereka saat mencium bau ini. Enak sekali. Bukannya mereka belum pernah makan barbeque sebelumnya, tapi ini pertama kalinya mereka mencium aroma barbeque dengan jinten dan bumbu lainnya. Baunya menyebar jauh dan sangat harum. Oleh karena itu, semua orang menelan air liur pada saat yang bersamaan. Banyaknya air liur yang dikeluarkan membuat perut mereka keroncongan tanpa sadar. Kalian di sini, ayo, jangan kaget, datang dan makan bersama. Barbeque yang kami panggang sangat harum, dan barbeque ini, dagingnya, empuk dan enak. Chen Ce berdiri dan dengan lantang mengundang para penambang untuk datang dan makan daging. Perasaan ini sama sekali bukan seperti dua pihak yang bertikai, melainkan seperti para penambang yang datang mengunjungi kerabatnya. Begitu sampai, para kerabat mempersilakan mereka untuk duduk dan makan, dan dengan antusias membicarakan cita rasa makanannya. Para penambang memandang penuh harap ke arah barbeque di atas api, sementara Liu Xiaoyun berteriak keras. Yu Ce, jangan bertingkah seperti orang bodoh di sini. Apakah kamu pikir kamu bisa membodohi kami? Kamu juga tahu untuk apa kami ada di sini, kan? Kamu mengambil sesuatu yang seharusnya bukan milikmu dan mempermalukan Tuan Liu. Apakah kamu pikir, kamu masih memiliki pijakan? Berlututlah sekarang dan menyerah. Saat saya menangkapmu, saya dapat mengatakan beberapa patah kata untukmu di depan Tuan Liu, jika tidak, walaupun para dewa datang, mereka bahkan tidak bisa menyelamatkanmu. Suara Liu Xiaoyun menyebar jauh di malam yang sunyi. Dia masih menganggap dirinya sangat bermartabat, dan setiap kata yang dia ucapkan masuk akal. Di Gunzu, reputasi Liu Yanhu seperti tangan besi, dan tidak ada yang berani mengabaikannya dengan mudah. Dia pikir Chen Ce akan ketakutan. Namun,
Setelah Chen Ce tertegun selama 1 atau 2 detik, dia kembali menatap anak buahnya, lalu tertawa terbahak-bahak. Chen Xiaobing, Tong Dalei dan lainnya juga tertawa bersama Chen Ce. Hahaha, tawa tak terkendali menyebar ke setiap sudut hutan belantara yang kosong ini. Tertawa dengan keras dan angkuh. Liu Xiaoyun sangat marah, Yu Ce, apa yang kamu tertawakan? Apakah kamu pikir aku bercanda denganmu? Kalau begitu kamu salah. Kavaleri bersiap, persiapkan tentara ranjau, ikuti aku, bersiap untuk bertarung. Dia begitu bingung dan dia tidak mengerti mengapa Chen Ce tertawa, tapi dia bisa mendengar sarkasme dalam tawa Chen Ce dan orang lain. Hal ini membuat Liu Xiaoyun sangat marah. Chen Ce segera berhenti tertawa dan melambaikan tangannya untuk memberi isyarat agar dia santai saja. Liu Xiaoyun, Bos Liu, jangan cemas. Anda tahu, saya telah menyiapkan begitu banyak hidangan untukmu. Bahkan jika kamu ingin bertarung, kamu harus makan dan bertarung lagi. Kamu telah banyak menderita selama ini, efektivitas tempurmu sangat berkurang sekarang, dan kamu akan sangat menderita jika bertarung dengan kami. Sekarang sudah mulai gelap, mengapa kita semua tidak duduk dan makan enak, istirahat malam, dan bertarung lagi besok? Liu Xiaoyun dengan tegas menolak, tidak, jangan bicara terlalu manis. Apakah menurutmu kami akan mempercayaimu? Pasti ada obat dalam makanan yang kalian buat. Chen Ce menjentikkan jarinya, kemarilah. Ambil beberapa tusuk daging. Saya sudah memakannya dan Bos Liu telah melihatnya sendiri. Kamu benar-benar tidak bisa mempercayai orang. Lihat apakah saya meracuni air di depan sana. Aku hanya kasihan pada mereka. Para penambang ini, yang biasanya bekerja keras di pertambangan, kini dikerahkan untuk memperjuangkanmu. Kaki mereka pasti melepuh darah setelah berlari puluhan mil di sepanjang sore, bukan? Hati manusia terbuat dari daging, dan anak buah saya semuanya adalah pekerja migran dari bendungan Litian. Kami tahu betapa sulitnya bagi para penambang. Sekalipun kedua belah pihak akan bertengkar atau bertarung, saya harap saya bisa memberi mereka makanan enak terlebih dahulu. Makanlah sepuasnya, dan jika kalian ingin mati, maka kalian tidak harus menjadi hantu penasaran saat mati. Jika kalian mati secara misterius dan kelaparan seperti ini, itu akan sangat menyedihkan. Kata-kata Chen Ce sangat tulus, dan suaranya terdengar di telinga para penambang, membuat mereka langsung bingung. Bersambung ke bab selanjutnya.